Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di pemuritan awal bulan Agustus ini. Bulan Agustus ini kita masuk satu rema yang baru, satu arus kegerakan yang baru, angin perubahan yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita dan dalam pekerjaan dan bisnis usaha kita. Oleh karena itu siapkan hati, siapkan pikiran untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman itu sungguh-sungguh mengubahkan kita menjadi rema bagi kehidupan kita, dan kita bisa berjalan sepanjang bulan Agustus ini dalam tuntunan dan rancangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami dengan sempurna sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun keadaan sulit di dunia ini, tetapi Tuhan adalah Allah kami yang dahsyat, yang selalu bisa mencukupkan setiap kebutuhan kami. Bahkan perlindungan-Mu akan terus ada untuk kami dan keluarga kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk diisi kembali oleh firman Tuhan, diajar kembali oleh firman Tuhan. Mohon Tuhan ambil alih setiap waktu dalam pemuritan ini, dan ambil alih hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh hanya hati Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap belajar. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, hari Senin yang lalu di breakfast prayer saya sempat bagikan pelajaran dari seorang tokoh yang namanya Nehemia, di mana cara bekerja dia adalah cara yang tidak biasa, karena dia bekerja sambil bersiaga untuk berperang. Dan hari-hari ini kita memang harus kembali bekerja, tetapi tetap dalam kewaspadaan. Nah, pemuritan kali ini saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga dari seorang Nehemia. Karena Nehemia ini adalah orang yang menurut saya berani untuk merespon panggilan Tuhan, untuk membawa kegerakan, untuk membawa perubahan, untuk membawa terang di saat sekelilingnya gelap. Seringkali kita berseru-seru pada Tuhan, minta mujizat, minta terobosan, minta ada perubahan dalam keadaan sekeliling kita. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah kita mau mengambil bagian menjadi satu solusi, menjadi satu perubahan, menjadi bagian dari satu pergerakan yang baru? Apa kita hanya menunggu saja dan meminta keajaiban? Dan di Nehemia ini kita belajar bahwa ketika engkau merespon panggilan Tuhan, engkau menjadi bagian dari solusi, engkau menjadi bagian dari jawaban, engkau menjadi terang dan garam yang adalah panggilan kita semua. Yuk kita pelajari satu demi satu. Dan kita akan mulai dari Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau saudara ada Alkitab di sana, mari baca sama-sama. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara, Nehemia pada saat itu ada di Puri Susan. Dia tinggal di kerajaan Persia karena dia ikut dalam orang-orang yang dibuang ke Babel. Dan di Yerusalem kondisinya adalah ada beberapa orang yang tertinggal, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan. Dan satu hari Hanani saudaranya datang dan menceritakan kondisi di kampung halamannya, yaitu di Yerusalem. Saudaraku,
Di ayat 4 dikatakan bahwa ketika dia mendengar kondisi dari Yerusalem, kondisi dari tembok-temboknya, kondisi dari orang-orang Yehuda yang masih ada di sana, dia menangis, dia berkabung, dia berdoa, dia meratap, dia berpuasa beberapa hari, dia berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, sebenarnya Nehemia itu dalam kondisi nyaman. Karena kalau kita baca selanjutnya kita tahu dia itu punya jabatan yang sangat penting sebagai juru minum raja, orang kepercayaan, orang terakhir yang mencicipi minuman raja sebelum raja itu minum, dan dia orang yang sangat-sangat dipercaya. Dan kalau dia bekerja di kerajaan, dia katakan dia ada di Puri Susan waktu itu, berarti kehidupannya nyaman, berarti dia tidak kekurangan apa-apa, dia punya jabatan yang cukup baik. Berarti dia sebenarnya tidak perlu sampai menangis meratap demikian kalau dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Nehemia adalah orang yang punya hati yang sungguh-sungguh berorientasi pada orang-orang. People oriented, not self oriented. Dan orang-orang seperti ini yang dicari Tuhan untuk membawa kegerakan, untuk membawa arus perubahan, untuk membawa terang, dan untuk menjadi garam. Saya ingin ajak saudara untuk mengembangkan hati yang penuh kepedulian seperti ini di kondisi yang seperti sekarang. Saya tahu keadaan kita semuanya tidak ada yang baik seperti dulu ya. Semuanya dalam keadaan ya cukup terbeban, tertekan dengan kondisi sekarang. Tetapi kenyataannya kalau kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa beli kuota, kita masih bebas connect dengan internet tanpa harus mikir beli kuota lagi, itu kita sudah sangat terberkati. Walaupun di beberapa hal mungkin kondisi kita agak sulit, tetapi adakah hati yang masih peduli dengan orang-orang lain, masih punya hati yang people oriented, hati seperti itu yang dicari Tuhan, hati seperti itu yang sekarang sedang Tuhan nantikan. Saya percaya hati yang seperti ini Tuhan limpahkan dalam hati setiap kita, sehingga apa? Sehingga kita dipandang Tuhan pantas untuk menjadi partner untuk membawa arus perubahan dan kegerakan yang baru. Berikutnya saudara, kita mau pelajari di Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah dia berdoa, hal ini terjadi pada Nehemia. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa kamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Sampai di situ pembacaan kita. Kalau saudara teruskan, saudara akan temukan di situ percakapan raja dan ada permaisuri, dan kemudian dia meminta izin untuk pergi ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Lalu kemudian bahkan dia memberanikan diri untuk meminta raja untuk memberikan surat perintah dan juga memberikan dia beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, saudaraku, kita belajar di sini bahwa Nehemia itu memiliki pekerjaan, memiliki jabatan, memiliki profesi yang mapan, yang aman, yang sangat baik. Tetapi di sela-sela kondisi ini dia mendapatkan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk melakukan satu misi yang memang dikhususkan untuk Nehemia kerjakan. Nah, saudaraku, kita semua
punya pekerjaan, punya profesi, jabatan, tetapi di satu sisi kita punya panggilan dari Tuhan juga. Ada banyak orang yang sering bertanya, apa sih tujuan hidup? Kamu mau apa sih dalam kehidupan ini? Orang biasanya akan jawab, saya ya mau sukses. Nah, definisi sukses itu apa? Tergantung apakah engkau mengerti panggilan hidupmu. Kalau kita hanya mengerti pekerjaan kita, maka definisi sukses adalah segala sesuatu yang ditentukan oleh dunia. Bahwa sukses adalah punya harta banyak, terkenal, punya kehidupan yang mewah, punya tabungan, punya deposito, lalu punya investasi di mana-mana dan sebagainya. Itu sukses menurut dunia. Tetapi sukses yang sesungguhnya adalah ketika engkau bisa memenuhi, bisa mencapai panggilan yang Tuhan berikan kepadamu ketika engkau diciptakannya. Saudara, kita ngerti ya bahwa setiap produk itu diciptakan untuk satu purpose tertentu. Bahkan produk-produk yang kelihatannya sepele kayak stick Itol itu kan sepele ya, tapi itu punya purpose tertentu dan itu betul-betul menolong, membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau stick Itol aja itu punya purpose, apakah saudara dan saya tidak punya purpose ketika Tuhan menciptakan kita? Oh no. Yang kita tahu Tuhan itu menciptakan kita, membentuk sel-sel kita dalam kandungan ibu kita, itu dia punya maksud, dia punya tujuan, dia punya purpose. Dan kesuksesan kita yang paling tinggi adalah ketika kita memenuhi purpose Tuhan itu dalam hidup kita. Saya mau jelaskan sedikit mengenai perbedaan antara pekerjaan, profesi dengan panggilan Tuhan. Pekerjaan itu biasanya satu profesi yang kita pilih berdasarkan suka atau memang berdasarkan latar belakang pendidikan kita atau impian kita. Pekerjaan itu adalah sesuatu yang kita pilih. Tetapi yang namanya panggilan itu adalah alasan kenapa kita dipilih Tuhan. So job is what we choose, but calling is why we are the chosen one. Lalu kemudian perbedaannya lagi. Yang namanya pekerjaan itu upahnya dapatnya dari perusahaan, dari bisnis, dari usaha, dan sifatnya materi atau hal-hal lain seperti kemasyuran, ketenaran itu mengikuti. Tetapi upah dari calling, dari panggilan, itu yang pertama apa yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini, kita juga diberkati, tetapi upah itu mengikuti kita juga sampai di kekekalan. Jadi upah dari panggilan itu sifatnya kekal. Lalu kemudian kalau pekerjaan itu biasanya kita harus mempelajari satu keahlian tertentu. Kita harus menguasai satu ilmu tertentu. Tetapi ketika engkau di dalam panggilan, engkau diperlengkapi Tuhan. Tuhan yang menambah-nambahkan kemampuan, Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat. Untuk apa? Supaya kita bisa memenuhi panggilan itu. Itu perbedaannya. Pekerjaan itu bukan panggilan. Panggilan itu belum tentu bisa ada di dalam pekerjaan. Nehemia mengerti bahwa pekerjaannya adalah bagaimana dia mencari nafkah, tetapi panggilannya adalah bagaimana dia memenuhi tujuan hidupnya, tujuan dia diciptakan, yaitu membawa kegerakan, membangun kembali tembok-tembok Yerusalem, membangun dan memberikan kembali harapan bagi umat Israel yang waktu itu sedang di dalam penindasan. Saudara, saya mau berikan contoh supaya bisa lebih jelas antara pekerjaan, job, dan panggilan, calling. Pekerjaan saya adalah seorang pengkhotbah. Saya bekerja dengan cara memberitakan firman.
Dari situ saya mendapatkan persembahan kasih, dan dari persembahan kasih itu saya bisa menafkahi keluarga saya, menyekolahkan anak-anak saya. Tetapi di tengah-tengah pekerjaan saya itu, panggilan saya adalah untuk menjadi pengajar. Karena itu khotbah saya lebih banyak isinya teaching. Jadi saya tidak terlalu banyak memotivasi, memberi semangat, lalu kemudian ngeroh yang bernubuat, melihat ini, melihat itu, enggak. Tapi panggilan saya adalah teaching, mengajari orang-orang supaya mengerti tentang firman, mendapatkan pembaharuan akal budi sehingga tahu bahwa firman ini adalah kebenaran. Sehingga dengan motivasi dari diri sendiri, karena sudah mendapatkan pengertian, mereka melakukan firman Tuhan. Seperti itu. Nah, di pandemi ini saya menemukan bahwa calling Tuhan untuk perusahaan-perusahaan itu jelas sekali, bahwa perusahaan diciptakan Tuhan, bisnis usaha diciptakan Tuhan, adalah semata-mata untuk memberi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang layak untuk karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan itu. Buktinya apa? Ketika pandemi ini terjadi, semua perusahaan, semua pimpinan perusahaan itu berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan karyawannya. Mereka sudah tidak lagi memikirkan keuntungan, mereka tidak lagi memikirkan omset, mereka sudah tidak lagi memikirkan bagaimana kerugian yang dialami. Bahkan beberapa teman saya yang punya perusahaan walaupun tidak terlalu besar, dia tidak lagi memikirkan depositonya, dia tidak lagi memikirkan investasinya. Beberapa dilepas sama mereka hanya untuk memastikan karyawannya tetap bisa mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak dalam kondisi seperti ini. Di tempat kita pun kita berusaha untuk berikan sembako, kita berusaha untuk membuat mereka sedikit lebih nyaman walaupun kondisi tidak kondusif. Saudara bisa melihat bahwa perusahaan itu punya profesi, punya jabatannya sendiri sebagai pebisnis, sebagai lembaga di marketplace, tetapi perusahaan punya calling, punya panggilan untuk memperhatikan kehidupan semua karyawan-karyawannya. Saya berharap saudara bisa mulai melihat bahwa kehidupan kita punya dua sisi yang sebenarnya bisa berjalan bersama-sama kalau kita mengerti dan kita dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan tidak lagi membosankan dan jadi beban. Sehingga pekerjaan tidak lagi menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, hanya menjadi tuntutan saja karena kita perlu gaji, karena kita perlu nafkah dari sana. No, tetapi pekerjaan adalah sesuatu yang excited karena dalam pekerjaan itu ada panggilan kita. Ada misi yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk kita kerjakan lewat pekerjaan itu, lewat perusahaan itu, lewat bisnis itu. Dan ketika engkau temukan, engkau akan menemukan bahwa hari demi hari engkau getting excited untuk melakukan yang terbaik. Karena kau tahu bahwa misi dari Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu adalah kehormatan buat saudara dan saya. Kembali pada Nehemia, kita belajar bahwa Nehemia adalah orang yang mengerjakan pekerjaannya, melakukan profesinya itu dengan excellent. Karena dia menjadi orang yang sangat bisa dipercaya oleh raja. Makanya ketika dia menyampaikan sesuatu, raja itu langsung peduli, raja langsung percaya dengan semua apa yang dikatakan oleh Nehemia. Bahkan apa yang diminta oleh Nehemia itu langsung di-ACC semuanya oleh raja. Jadi saudara, kita tahu bahwa melalui pekerjaan, kalau kita lakukan dengan excellent bagian kita kerjakan profesi kita dengan sebaik-baiknya, dunia pun akan menghargai kita. Dunia pun akan mengakui bahwa kita orang yang capable. Tetapi kemudian kita juga belajar bahwa untuk menjalankan panggilannya, Nehemia
itu sangat-sangat melibatkan Tuhan. Dari awal ketika dia punya dorongan hati. Jadi panggilan itu biasanya ada dorongan dari dalam hati. Ketika dia dengar ada orang yang sulit di Yerusalem, dia punya dorongan hati dan kemudian dia menangis, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, bahkan dia berpuasa, dia berkabung. Dan kemudian ketika dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan callingnya, ketika raja berkata, jadi apa yang kau inginkan? Untuk callingnya ini dia langsung connect ke Tuhan. Dikatakan bahwa maka aku berdoa kepada Allah semesta alam. Dia tidak pakai keahliannya, dia tidak pakai kepandaiannya berbicara kepada raja, dia tidak pakai trust yang dia punya dari raja untuk langsung ngomong aja apa yang dia mau. No, tapi untuk callingnya dia meminta Tuhan untuk menuntun dia. Saudaraku, memang ada perbedaan antara pekerjaan dan panggilan, tetapi itu ditaruh Tuhan dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, untuk kita kerjakan sama-sama. Supaya apa? Supaya melalui pekerjaan hidup kita diberkati, tetapi melalui panggilan Tuhan kita menjadi berkat. Kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, tokoh-tokoh yang lain, semua yang meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya, itu menjadi sumber solusi, menjadi pemecah masalah, menjadi pembawa perubahan, menjadi pembawa kegerakan yang baru, yang mengubah kondisi yang ada pada saat itu. Hari-hari ini, dalam kondisi-kondisi seperti ini, Tuhan sedang menanti-nantikan orang-orang yang mau meresponi panggilannya untuk menjadi bagian dari solusi dari Tuhan, untuk menjadi bagian dari jawaban doa orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya kita meminta jawaban doa, tetapi jadi bagian dari mujizat Tuhan, jadi bagian dari kegerakan Tuhan. Malam hari ini, mari renungkan, apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Apa panggilan Tuhan di dalam pekerjaanmu? Apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan keluargamu? Apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan pelayananmu? Supaya apa? Supaya ketika kita menyelesaikan semuanya, kita tahu kita mencapai kesuksesan yang paling maksimal, yaitu menggenapi panggilan Tuhan, menggenapi maksud dan tujuan Tuhan ketika Dia menciptakan saudara dan saya. Mari saudaraku, kita menutup pemuritan malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk pembelajaran dari Tuhan. Bapa, malam hari ini kami rindu menjadi bagian dari solusi. Kami rindu menjadi bagian dari kegerakan-Mu. Kami rindu memenuhi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu bukan hanya menjadi orang yang menunggu-nunggu jawaban doa, menunggu-nunggu mujizat, meminta Tuhan melakukan terobosan, tetapi kami menjadi orang yang mendapat bagian dalam mujizat yang Tuhan kerjakan, dalam kegerakan yang Tuhan kerjakan, dalam terobosan yang Tuhan kerjakan. Jadikan kami orang-orang seperti Nehemia yang berani merespon panggilan Tuhan dan melakukan satu terobosan, bergerak bersama dengan Tuhan. Bapa, tolong kami sehingga kami bisa menjadi pahlawan-pahlawan untuk keluarga kami, untuk masyarakat kami, untuk tempat di mana kami bekerja, untuk gereja kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sungguh-sungguh kami menjadi saluran berkat Tuhan. Sungguh-sungguh kami menjadi partner kerja Allah, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus terus menuntun dan terus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, kita menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, pengajaran, pimpinan dan hikmat Roh Kudus akan menuntun engkau dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.